Oke teman-teman, di sini aku akan coba mentutorialkan cara scoring dari tes RMIB ini. Nah, di sini sebelumnya aku mau kasih lihat buat teman-teman, dibutuhkan dengan alat tulis seperti ballpoint yang berwarna-warni ini. Kalau bisa teman-teman menggunakan ballpoint yang satu ballpoint itu banyak warna ya, nggak usah di beda ballpoint karena itu akan memakan waktu ketika kita men-scoring. Nah, kemudian di sini ada lembar scoringnya dan di sini juga ada lembar jawaban dari testi. Jawaban dari testi ini kalau dicontoh dari PPT itu cuman ditampilkan bagian A sama dengan bagian B aja. Nah, di sini aku coba susunkan nilai-nilainya sampai I, sampai bagian I dan mengikuti hasil daripada nilai scoring pada PPT yang telah Ibu cantumkan. Di sini kita lihat ya, aku di sini ditulis keterangan profesi dan juga keterangan pria dan juga wanitanya. Nah, di sini aku juga susun juga nilai B, C, D sampai dengan nilai I. Namun di sini aku nggak susunkan untuk keterangan profesinya. Jadi kita lebih fokus ke nilainya dulu. Nanti teman-teman kalau misalnya pun udah tahu tutorialnya itu akan mempermudah dan akan paham juga. Nah, di sini kita lihat di profesi pria dan juga wanita, di bagian pinggirnya itu ada pria profesinya ada petani, insinyur, dan sampai dengan dokter. Begitupun dengan wanita. Nah, kita itu lebih fokusnya tuh ke nilainya. Nilainya kita lihat, ini bagiannya bagian A. Ya, bagian A. Nilai bagian A itu diurutkan. Testi memberikan nilai profesi pada pria petani dan juga pada wanita pekerjaan pertanian, itu dikasih nilai 1. Begitupun sampai ke seterusnya, nilai 4, memberi nilai 5, 11, 12, sampai dengan nilai 3. Nah, begitupun untuk bagian B-nya, testi menilai 2, 4, 5, 9, 1. Dan itu di bagian pinggirnya sama ada keterangannya ya, profesi wanita ataupun pria, sama seperti itu. Nah, sekarang kita tutorialkan. Caranya kita langsung masuk ke lembar scoring. Lembar scoring ini dapat kita lihat di lembar scoring. Pada lembar scoring di sini ada keterangan kategori A sampai dengan I, kemudian di sini ada sigma. Sigma ini tuh kategori ini tuh simbol dari jumlah. Kemudian ini rank itu ranking. Nanti kita akan merankingkan dan juga ini persen. Persen ini teman-teman gak perlu diisi. Nanti yang bakal kita isi ini tuh dari A sampai dengan I dan juga jumlahnya. Nah, oke, kita di sini bisa dilihat kategori A sampai dengan I dan juga ada kategori out sampai dengan med di bagian nomor 12. Dan di sini juga ada yang namanya simbol silang kayak gini. X kayak gini ya. Dan ini tuh simbol X ini tidak beruntun. Jadi kayak zigzag seperti ini. Dan ini itu udah ada dari sananya untuk tanda silang ini di bagian lembar scoring RMIB ini. Nah, tanda X ini tuh apa sih? Tanda X ini tuh merupakan tanda di mana tanda awal ketika teman-teman menyimpan angka yang nantinya akan dipindahkan dari nilai testi ke bagian lembar scoring ini. Nah, contohnya kita langsung aja ambil ballpointnya, kita untuk mengisi bagian nilai testi ke bagian scoring itu angkanya di warna biru. Kita pilih di warna biru menggunakan ballpoint warna biru. Kita lihat di bagian A dulu ya. Ini ke bagian A untuk mengisinya itu untuk memindahkan nilai testi ke bagian scoring itu dari atas ke bawah, bukan dari nilai A ke pinggir, bukan ya. Jadi nilai A itu dari atas ke bawah untuk mengisinya. Kita pindahkan nilai A ini, angka pertama itu 1, berarti teman-teman isinya tuh awalnya harus dari X dulu, berarti satunya ditulis di sini. Atas ditulis di atas ya, nggak boleh di bawah, di atas 1. Aduh. Kemudian di sini 4. Kemudian 5, 11, 12, 10, 6, 2, 7, 9, 8, dan 3. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke B, nilai B. Kita lihat di sini nilai B. Nilai B ini angka pertamanya tuh 2. Nilai pertamanya 2, berarti kita lihat nilai X-nya yang mana. Nah, nilai X-nya ada di sini posisinya. Jadi teman-teman tulis angka 2-nya di sini ya. 2. Kemudian ada 4. Lanjutkan 5, 9, 1, 10, 11, 6, 8, 12, 7. Nah,
ketika kita lihat ternyata ada angka 3 yang belum terselesaikan. Nah, gimana caranya? Caranya teman-teman angka 3-nya tinggal dilanjutkan saja. Walaupun ini sudah selesai di bagian akhir, di bagian kotak akhir, 3-nya di sini simpannya. Nah, begitupun berikutnya ke bagian C. Bagian C ini angka awalnya itu ada 1. Kita lihat X-nya di mana? X-nya di sini, berarti tulis angka 1-nya di sini. Kemudian kita urutkan selanjutnya 2, ada 6, 8, 11, 12, 9, 10, kemudian ada 4, ada 3. Nah, ini 2 lagi kan, 5 sama 7. Nah, kita lanjut ke atas. Jadi, dilanjutkannya ke atas yang kosong, mengisi bagian atas yang kosong seperti itu. Nah, ini contohnya yang udah aku isi sesuai dengan tadi ya, tuh. Nah, setelah selesai seperti ini, setelah teman-teman semuanya selesai dipindahkan nilainya ke bagian lembar scoring, kemudian kita masuk ke penjumlahan. Menjumlahkan hasil dari nilai-nilai yang sudah teman-teman pindahkan ke dalam kolom di bagian scoring ini. Nah, ini di bagian sigma atau bagian jumlah, kita jumlahkanlah dari kategori out. Jadi, baru kita menjumlahkan kategori out ini ke pinggir ya. Kalau misalnya kita memindahkan kategori A, itu berarti ke bawah. Kalau ini memindahkan kategori out itu ke pinggir. Jadi kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 5 tambah 6. Jumlahnya ditulis di sini. Nah, untuk menjumlah di sini juga ini masih menggunakan warna biru ya teman-teman. Di sini jumlahnya ada 41. Setelah aku jumlahkan, kemudian di sini juga ada 4 tambah 2 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Ini hasilnya 32. Nah, kita pindahkan aja. Ini juga hasilnya 28, 33, 79, 77, 73, 80, 77, 80, 75, dan 27. Nah, 27. Nah, setelah selesai sampai sini, teman-teman barulah jumlahkan seluruhnya. Nilai dari 41 sampai dengan 27 di sini ditulis. Plus, tambah, hasilnya harus jadi 702. Nah, ini udah aku jumlahkan hasilnya sesuai 702. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang sesuai, teman-teman harus diperiksa ulang. Jangan sampai salah menuliskan angka awalnya tidak dimulai dari X ataupun tidak diurutkan dari atas ke bawah, malah ke pinggir. Itu akan berpengaruh nilai terhadap jumlah sigma ini. Jadi jangan sampai kurang dari 702 ataupun lebih dari 702. Teman-teman kalau misalnya ada yang salah nilainya atau kurang sesuai, teman-teman harus dicek ulang apakah ada salah penulisan angkanya ataukah terlalu kelebihan nulis angkanya, atau mungkin salah dalam penempatan antara memulai pemindahan nilai dari X atau mungkin tidak dilanjutkan ke atas dari sisa angka yang tadi yang seharusnya dilanjutkan ke atas, jadi tidak dituliskan seperti itu. Jadi teman-teman harus periksa ulang ya. Nah, setelah sesuai seperti ini, masuk kita ke ranking. Itu cara merankingnya itu seperti apa? Cara merankingnya kita menggunakan ballpoint warna merah ya. Untuk meranking kita menggunakan ballpoint warna merah. Cara merankingnya kita melihat dulu nilai paling kecil di sini ada di angka berapa. Nah, di sini ya angka 27. Kita kasih ranking 1. Kemudian yang kedua ada di angka 28, kedua, kemudian yang ketiga ada di 32. Nah, kalau misalkan dari PPT itu salah ya teman-teman, di 32 itu yang keempat, 33 itu yang kedua. Yang ketiga. Itu kebalik, teman-teman harus seteliti mungkin. Karena di PPT juga ada yang salah gitu ya. Nah, kemudian ini bagian 33 baru keempat. Kemudian 41 ke 5. Bagian ke-6-nya itu ada di 73. Kemudian di bagian 7-nya itu ada di 75. Bagian 8-nya itu ada di 77. Nah, teman-teman, karena ini nilai 77 itu ada 2. Kita tulis di sini. Kalau di PPT itu enggak menggunakan rumus. Tapi kalau misalkan di modul, teman-teman, nanti bakal ada modul dalam
peraturan scoring itu seharusnya menggunakan rumus. Jadi ketika kita menemukan angka yang sama di angka penjumlahannya, seperti ini misalnya 7 sama 77, itu cara merankingnya gimana? Kalau misalnya di PPT itu langsung saja rankingnya tuh di 77 ini tuh ada yang satunya 8 rankingnya, ada yang satunya 9 untuk melanjutkan. Tapi kalau misalnya kita masukkan rumus, kita dilihat 77 itu ada ranking berapa. Itu ada di ranking antara 8 dan juga 9. Jadi kita dijumlahkan di sini. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Nah, 17 ini dibagi 2. Karena kan yang samanya ada 2 ya. Ada samanya ada 2. Jadi dibagi 2 sama dengan 8,5. Nah, tulislah teman-teman di sini itu 8,5. Sini juga sama 8,5. Jadi semuanya tuh tidak ada yang antara 8 ataupun 9. Jadi keduanya ditulis 8,5 seperti itu ya. Gimana kalau misalkan yang kembarnya tuh 3? Ya berarti harus ditambah. Itu misalkan di sini masih 7. Yang kembarnya ada 3. 7-7-nya. Jadi ditulislah berarti antara ranking 8, 9 sama 10 dong. Ditulis di sini berarti 8 tambah 9 tambah 10 kayak gitu. Sama dengan jumlahnya 27. Nah, 27 berarti dibagi 3 karena samanya tuh ada 3 seperti itu ya. Jadi dibaginya tuh menyesuaikan dengan jumlah sama yang terdapat di bagian penjumlahannya gitu. Nah, kita lanjut. Tapi kalau misalkan dosennya disuruh untuk seperti ini saja itu nggak apa-apa. Ini teman-teman digunakannya hanya salah satu aja ya, jangan dua-dua sekaligus kayak gini. Ini aku hanya mencontohkan saja. Kalau misalnya kita mengikuti rumus, itu hasilnya seperti ini. Kalau tidak mengikuti rumus, seperti ini. Jadi langsung ditembak, pilih salah satunya antara ranking 8 yang mana dan juga 9 yang mana, seperti itu. Nah, kita lanjutkan berarti ke ranking 10. Ranking 10 ada di 79. Ranking 11 ada di angka 80. Nah, ini juga sama teman-teman. Ini ada 2 kan di ranking 11. Berarti kalau misalkan logikanya kita ini tuh antara 11 dan juga ranking 12. Nah, kalau kita ikut PPT itu seperti ini. Kalau kita masukkan ke rumus berarti gimana? Rumusnya yaitu berarti 11 ditambah 12 karena ini tuh antara ranking 11 dan 12 ya. Sama dengan 23. 23 ini angkanya yang sama itu jumlahnya ada berapa? Ada 2 ya, 80 ya. Berarti dibagi 2 sama dengan 11,5. Nah, jadi di sini bisa juga ditulis 11,5. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian setelah selesai meranking, kita ditulis biasanya untuk menjumlahkan, untuk menyusun 3 ranking dari hasil ranking yang sudah kita lihat di sini. Di sini kita lihat dulu ranking pertama itu ada di kategori apa? Ada di kategori med. Nah, teman-teman biasanya disuruh ditulis keterangan 3 ranking dari ranking 1 sampai ranking 3 di bagian belakang lembar lembar tes scoring RMIB ini gitu ya di belakang. Tapi karena ini aku mencontohkan, jadi aku tulis aja di bagian depannya sini ya. Ini menggunakan ballpoint warna biru. Nah, ranking pertama itu ada di mana? Ranking pertama ini ada di med. Nah, tulis di sini keterangannya. Ranking pertama ada di med. Kemudian ranking kedua ada dilihat di sini. Nah, di sini ya ada di kom. Ranking 3 ada di seperti ini. Nah, setelah gimana kalau misalkan ranking 3-nya tuh kayak yang tadi di antara 2 ini, berarti ditulis aja komnya. Ranking 2-nya misalkan ada di antara 2 ini. Ada yang kembar gitu jumlahnya. Berarti teman-teman ditulisnya ini ada di mana aja, misalkan di kom sama di mus, berarti tinggal disilang aja gitu. Jadi tulis dua-duanya. Nah, setelah ini biasanya di sana juga disuruh untuk ditulis pemeriksa. Di sini. Pemeriksa. Misalkan aku ya, pemeriksanya saya Ermi Rosanti. Nah, sudah deh seperti ini ya caranya. Jadi, teman-teman, yang pertama itu memindahkan nilai dari testi ke sini ke lembar scoring dan menyesuaikan dengan mengikuti huruf X
Huruf X ini berarti teman-teman harus ditulis awalannya itu mulai dari X gitu angkanya. Setelah ditulis itu susunnya tuh ke bawah. Setelah ditulis kemudian dijumlahkan masing-masing itu ke pinggir, menjumlahkan dulu ke bagian sigma atau penjumlahan. Setelah semuanya dijumlahkan, ditotalkan di bagian bawahnya itu harus 702. Setelah itu baru kita buatkan ranking. Kalau kita menyesuaikan dengan rumus tadi yang sudah aku jelaskan di sini harus dibagi dulu sesuai dengan angka berapa yang kembarnya gitu. Ada berapa yang kembarnya, jadi itu bakalan dibagi dengan angka yang kembarnya. Misalkan total yang kembarnya 2 berarti dibaginya bagi 2. Kalau kembarnya 3 berarti dibaginya bagi 3. Itu sesuai dengan rankingnya tuh adanya di ranking berapa aja. Kalau misalkan menyesuaikan dengan PPT itu tinggal dipilih aja salah satunya, jadi disesuaikan, disusun aja gitu. Dan untuk bagian persennya itu nggak usah diisi teman-teman seperti itu. Setelah itu barulah teman-teman tulis keterangan 3 ranking, diuraikan di sini ranking 1 sampai ranking 3. Kita lihat juga di sini hasil rankingnya, kemudian dipindahkan ke sini keterangannya, keterangan kategorinya. Setelah itu teman-teman tulislah pemeriksa teman-teman, tanda tangan dan juga nama lengkapnya seperti itu. Terima kasih.